Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Puspitasari. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, program studi pendidikan agama Islam kelas 2D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajukan dua pertanyaan yang masih belum saya pahami dengan jelas, yaitu mengenai definisi filsafat dan hakikat manusia. Tujuan saya mengajukan pertanyaan ini adalah untuk lebih memahami konsep dasar dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, serta sebagai bentuk upaya untuk berpikir kritis dan lebih mendalam. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sebuah argumen yang menjadi latar belakang dari pertanyaan saya. Jadi begini, filsafat kan mendorong manusia untuk berpikir secara mendalam dan kritis terhadap realitas kehidupan. Dalam Islam, ini sangat dianjurkan melalui perintah tafakur dan ta'akul. Namun, ketika filsafat tidak dilandasi oleh tauhid, akidah, dan akhlak, maka akal bisa menjadi liar dan menyesatkan. Karena ketika akal dilepas begitu saja tanpa bimbingan wahyu, ia bisa masuk ke wilayah yang tidak mampu dijangkaunya, seperti mempertanyakan keberadaan Tuhan secara ekstrim, menolak konsep takdir, atau bahkan menggugat kebenaran agama. Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas menekankan bahwa ilmu dan filsafat harus bersandar pada tauhid. Jika tidak, maka manusia akan terjebak dalam relativisme moral dan kehilangan arah hidup. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa akal itu seperti pedang. Jika digunakan dengan benar, ia menjadi alat untuk memahami kebenaran. Tapi, jika disalahgunakan, bisa melukai pemiliknya sendiri. Menariknya, dalam sejarah kita juga melihat bahwa banyak filsuf-filsuf besar non-muslim seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant yang memiliki kecerdasan luar biasa dan gagasan mendalam tentang etika, realitas, dan jiwa manusia. Namun, karena tidak dibimbing oleh wahyu, pemikiran mereka tetap memiliki keterbatasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hakiki, seperti tujuan hidup dan kehidupan akhirat. Fenomena ini juga terjadi pada zaman sekarang. Banyak orang muslim dan bahkan sebagian muslim sendiri yang berpikir kritis dan filosofis, tetapi tidak dilandasi oleh akidah. Akibatnya, mereka mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam, dengan dalil rasionalitas dan hak asasi. Padahal, hal itu dapat merusak moral dan tatanan sosial. Inilah tantangan besar pendidikan Islam hari ini. Bagaimana menyelaraskan kekuatan berpikir filosofis dengan akidah dan akhlak Islam. Jadi pertanyaannya, jika berpikir filsafat tanpa akidah dan akhlak dapat menyesatkan, lalu bagaimana posisi manusia non-muslim dan juga sebagian muslim yang berpikir filosofis tanpa dasar wahyu? Apakah mereka dapat mencapai kebenaran sejati? Dan bagaimana seharusnya pendidikan Islam merespon tantangan ini agar filsafat tetap dapat membimbing bukan menyesatkan? Pertanyaan kedua, dalam pandangan Islam, hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan dua aspek utama, yaitu akal dan wahyu. Manusia memiliki potensi rasional akal untuk berpikir dan memahami alam semesta, serta dimensi spiritual yang sangat penting, yaitu wahyu berupa Al-Quran, yang diberikan untuk membimbing kehidupan manusia menuju tujuan hidup yang lebih baik, yaitu hidup lebih baik di dunia dan hidup lebih baik di akhirat. Pendidikan Islam yang harus mencakup kedua aspek ini bertujuan untuk mengembangkan akal dan wahyu secara seimbang, agar manusia dapat menghadapi tantangan zaman modern yang semakin materialisme dan sekuler. Para ahli filsafat pendidikan Islam seperti Syekh Muhammad Naqwi Al-Atas, Imam Al-Ghazali, dan Hem Arifin menyatakan bahwa pendidikan Islam seharusnya mengintegrasikan dimensi intelektual dan moral spiritual dalam prosesnya. Naqwi Al-Atas menekankan pentingnya integritas antara akal dan wahyu untuk menciptakan individu yang seimbang dalam menghadapi tantangan dunia dan akhirat. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa ilmu tanpa moral dan penghayatan tanpa wahyu akan menyesatkan manusia. Sedangkan H.M. Arifin
berpendapat bahwa pendidikan Islam harus memperhatikan kedua aspek tersebut agar tercipta manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akal yang mulia. Dengan pandangan-pandangan tersebut, sangat jelas bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi yang seimbang, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan moral yang tinggi. Namun, realitas zaman sekarang menunjukkan bahwa banyak orang yang hanya mengembangkan akal tanpa bimbingan wahyu. Kita banyak sekali melihat fenomena-fenomena negatif seperti pejabat yang korupsi, ilmuwan-ilmuwan yang menyalahgunakan hasil penemuannya untuk kejahatan, anak-anak muda yang lebih mengejar popularitas dunia tanpa peduli terhadap akhlak, dan praktik pendidikan yang hanya berorientasi pada kesuksesan dunia tanpa membentuk kepribadian yang beradab. Semua ini menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan dalam pendidikan dan pengembangan manusia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan akal dan wahyu manusia untuk menghadapi tantangan di zaman modern saat ini? Oke teman-teman, jadi itulah dua pertanyaan yang dapat saya ajukan pada kesempatan kali ini. Semoga pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.